Kasus bisnis ilegal jual beli otak ginjal Kamboja. Soalnya ini mama, dia udah nggak bisa jawab. Kami ditipu kerjaan. Saya minta tolong, saya sini dijual. Nah, pastinya kalian akhir-akhir ini juga dengar bahwa kasus perdagangan orang di Kamboja itu ramai juga akhirnya di Indonesia. Terutama akhir-akhir ini setelah mencuat nih satu cerita tentang Soleh Darmawan. Jadi, Soleh Darmawan ini guys adalah seorang pria muda berusia 24 tahun asal Bekasi yang dikenal ramah dan aktif sekali. Dia anak pertama dari 7 bersaudara. Setelah dia lulus dari SMK Negeri 1 Bekasi, dia kuliah di bidang perhotelan jurusan Tata Boga. Dan sebagai anak pertama, dia akhirnya juga menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi koki di sebuah hotel berbintang di Jakarta Selatan. Pada Februari 2025 kemarin, tiba-tiba saja Soleh itu mendapatkan tawaran yang lebih oke dari pekerjaannya saat ini. Tawaran ini dia dapatkan dari sebuah yayasan di Tanjung Priuk yang menjanjikan gaji 3 kali lipat dari gajinya dia sebelumnya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan untuk menjadi seorang koki di Thailand. Akhirnya, pada 17 Februari tahun 2025, datanglah Soleh ke yayasan tersebut, ditemani sama 2 perempuan, S dan A, yang merupakan temannya Soleh, kenalan begitu. Dan ketika di yayasan itu, Soleh sama yayasan akhirnya mendapatkan sebuah kesepakatan bahwa Soleh akan pergi bekerja di Thailand, dengan gaji yang 3 kali lipat tadi. Pastinya, Soleh ini dia senang sekali kan mendapatkan tawaran ini, tawaran untuk bekerja di luar negeri, di hotel yang bagus, gajinya besar. Akhirnya dia pulang untuk minta izin sama orang tuanya. Nah, ibunya Soleh, Diana itu awalnya sempat khawatir. Kayak, apa benar ada pekerjaan bagus dengan gaji sebagus itu di Thailand? Apakah ini aman buat anaknya? Tapi Soleh menjelaskan bahwa yayasan ini kelihatannya bisa dipercaya, kayaknya asli, toh juga ada surat-suratnya. Sampai akhirnya Diana pun percaya dan luluh, dan membiarkan anaknya Soleh untuk pergi ke Thailand. Nah, pada 18 Februari 2025 kemarin, Soleh akhirnya pergi guys. Berangkatlah dia ke Thailand. Dia berangkat dengan penuh harapan. Dia bahkan sempat telepon ibunya Diana dari Thailand untuk menenangkan ibunya, untuk bilang, sudah sampai ya mak, jangan kebanyakan pikiran mak, jangan dengerin kata orang-orang. Selama beberapa hari, komunikasi antara Soleh dan ibunya Diana itu berjalan seperti normal. Soleh bilang bahwa dia akan bekerja di sebuah hotel sebagai koki. Walaupun Soleh belum sempat mengirimkan foto-foto ke ibunya. Nelpon saya itu udah sampai mak gitu. Terus asal ini jangan kebanyakan pikiran mak, jangan dengerin kata orang. Emang ininya saya tak nggak boleh karena tetangga ngomong ngeri gitu. Saya larang. Terus dia menelponnya begitu terus, jangan dengerin kata orang mak, udah gitu. Kontakkan setiap hari? Setiap hari selama 4 hari. Tapi tiba-tiba saja kontak antara Diana dan Soleh itu terputus. Dan yang pasti, dia mama bertanya-tanya dong, Soleh ini dia di mana? Satu keluarga semua khawatir sekali. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dong semua tidak ada yang tahu sebenarnya di Thailand sana Soleh ini ada di mana. Jadi yang mereka bisa lakukan hanyalah untuk mencoba menghubungi Soleh berulang-ulang. Sampai pada malam tanggal 2 Maret, 12 hari setelah Soleh berangkat, Diana tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Kevin. Kevin mengabarkan pada Diana dan keluarganya bahwa Soleh itu lagi sakit guys. Sakitnya di Kamboja, bukan Thailand. Dalam panggilan itu, katanya Soleh itu sempat dikasih tunjuk. Dan Soleh itu kelihatannya lemah sekali. Tidak bicara, bahkan hanya terduduk lemah di atas tempat tidur. Diana panik dong, melihat anaknya dalam kondisi itu. Panik kayak, Soleh ini mama nak. Tapi si Soleh yang ada di dalam panggilan itu sama sekali tidak merespon. Si Kevin yang menelepon Diana malah menanyakan, Bu, Soleh ini ada riwayat gangguan kejiwaan nggak ya? Diana langsung bilang bahwa enggak, anak saya Soleh tidak ada sama sekali gangguan kejiwaan. Kamu bisa komunikasi terakhir? Saya ditelepon sama teman-temannya itu bilangnya gini, Ibu ini Solehnya lagi sakit gitu ya kan. Saya panggil, Soleh ini mama gitu, Soleh ini mama. Dia udah nggak bisa jawab. Posisi anak saya lagi duduk. Terus saya ditanya sama temennya, Ibu, apakah Soleh punya riwayat kejiwaan? Ya saya ngebantah, emang anak saya nggak ada riwayat kejiwaan. Panggilan telepon video itu pun berakhir. Keesokan harinya, pada 3 Maret, Kevin kembali menghubungi Diana dan mengatakan bahwa anaknya Soleh telah meninggal dunia. Tentunya keluarganya Soleh itu terpukul sekali guys, terutama setelah mereka mengetahui bahwa ada fakta-fakta yang sangat janggal yang terungkap setelah Soleh meninggal. Jadi guys, pihak keluarga baru mengetahui bahwa ternyata di Kamboja itu Soleh tidak bekerja di hotel, melainkan bekerja sebagai operator judi online. Nah, entah kapan dia mulai pekerjaan itu, karena terakhir kali Soleh bicara, dia menceritakan pada keluarganya bahwa dia bekerja di sebuah bakery atau di sebuah toko roti dengan upah yang lumayan oke. Nah, kejanggalan berikutnya adalah
adalah ketika jenazahnya Soleh akhirnya sampai di Jakarta, dipulangkan pada tanggal 15 Maret setelah dibantu sama KBRI dan teman-temannya dari organisasi mahasiswa di Kamboja. Saat dimandikan jenazahnya, pihak keluarga itu menemukan adanya luka sobek di pinggang kanannya Soleh yang memicu kecurigaan bahwa Soleh itu telah diambil ginjalnya secara paksa. Padahal dari laporan otopsi Kamboja disebutkan bahwa penyebab kematian Soleh itu adalah pendarahan pencernaan. Tapi luka di pinggangnya Soleh ini guys kan tidak sesuai sama deskripsi itu, yang membuat pihak keluarga curiga bahwa Soleh itu telah menjadi korban dari sindikat TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, akhirnya pada Maret 2025 kemarin, kasusnya Soleh ini ramai sekali di X Twitter dengan narasi bahwa Soleh itu telah menjadi korban transplantasi organ ilegal. Keluarganya Soleh juga mengucapkan kekecewaan mereka pada yayasan dan perantara S dan A yang katanya kenalannya Soleh tadi, yang katanya sulit sekali buat dimintai keterangan. Kasusnya Soleh ini juga membuat pemerintah Indonesia dan Menteri P2MI menyatakan bahwa Kamboja itu rawan sekali kasus-kasus TPPO. Sampai bulan April 2025 ini, penyelidikan mengenai kasusnya Soleh ini masih terus berlangsung guys.